Entah apa yang berkecamuk dalam benak Ana Marisa. Pada saat sidang perdana gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ana terlihat berlinang air mata. Padahal, Ana lah yang mengajukan gugatan cerai. Sebaliknya Gugun malah tampak tenang. Selain didampingi pengacaranya Dwi Hari Sulistiawan, Gugun turut ditemani orang tuanya Sukobagio dan Tuning. Sidang kemarin beragendakan mediasi. Saat di mediasi majelis hakim, Ana terlihat emosional sembari berucap rasa sayangnya terhadap Gugun. Sedih karena harus berakhir seperti ini. Berarti Ana masih sayang sama Gugun ya? Sayang banget. Kalau anak sayang, kakak harus memutuskan hal seperti ini. Ini yang jalan yang terbaik, Mas. Terbaik bagi siapa sih? Terbaik buat dua-duanya. Sepertinya mereka mantap berpisah. Ana tetap pada keputusan bercerai. Gugun pun telah pasrah melanjutkan hidupnya tanpa Ana. Sulit mengharapkan pasangan suami istri dengan satu anak itu bakal rujuk kembali. Banyak hal yang disebutkan menjadi alasan Ana menggugat cerai. Mulai dari ketidakharmonisan hubungan Ana dengan orang tua Gugun, sikap Gugun yang gampang marah, hingga ketidakmampuan Gugun sebagai kepala rumah tangga. Sayangnya, Ana enggan mengungkap alasan utamanya meminta cerai. Biar Ana aja sama keluarga yang tahu. Tadi sudah dinasihatin panjang lebar bahwa ya mereka pada intinya kedua belah pihak sudah sepakat bahwa Gugun juga sudah ikhlas ya, masing-masing juga bersepakat untuk melanjutkan masa depannya masing-masing sendiri. Walaupun perceraian telah di depan mata, Pipit Dian Irawati berharap Ana mau berpikir ulang. Istri Ustadz Uja yang menjadi sahabat karib Ana ini mengakui memang terdapat masalah dalam rumah tangga Ana dan Gugun. Meski demikian, masalah tersebut dikatakan Ana masih bisa dikesampingkan bila Ana dan Gugun mau rujuk kembali. Minta solusi bahwa Ana pengen udahan menyudahi hubungan ini gitu. Dari segi agama Uja ngejelasin, dari segi hukum Mas Gusti juga ngejelasin, dan keluarganya pun juga tanya, meyakinkan lagi ke Ana, pikirin lagi, lu mau cerai pikirin lagi gitu. Jadi buang permasalahan yang selama ini ngeganjel mungkin gitu ya, nggak usah lihat itu, lihat Mas Gugun. Kayaknya ini yang terbaik deh. Akan tetap berpisah. Walaupun keadaan nanti akan berubah, Mas Gugun seperti apa? Kayaknya tetap kedesan anak pengen berpisah. Cinta yang sejati itu di saat pasangan kita itu terpuruk, jatuh, benar-benar tidak berdaya, kita nggak meninggalkan dia gitu. Kita nggak meninggalkan dia. Saya katakan Gugun belum cakap untuk melakukan melakukan hukum atau belum dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sehingga kalau dia digugat, apa yang dia ngerti?
Anak tetap bulat, artinya ingin tetap melanjutkan keinginannya untuk bercerai, atau seperti apa? Apa yang disebut terobosan hukum yang baru? Kalau ini dipaksakan ternyata bisa diputuskan. Pemirsa, pemberitaan video mesum mirip artis yang ditayangkan Infotainment rupanya bikin gundah Komisi Penyiaran Indonesia. KPI menilai pemberitaan kasus video panas bermuatan cabul atau pornografi. KPU pun melayangkan peringatan kepada tayangan Infotainment. Sikap itu jelas ditentang wartawan Infotainment karena mereka telah menerapkan self-censor. Ironisnya, keberatan kalangan Infotainment ditanggapi KPI secara negatif. Ujung-ujungnya, KPI berniat mengubah status tayangan Infotainment dari faktual menjadi non-faktual. Tentu ada kode etik jurnalistik, ya, yang misalnya meresahkan itu apa? Ya, kalau cabul nggak boleh, cabul, porno, bohong, ya, kemudian fitnah, itu dalam kode etik jurnalistik jelas tidak boleh. Bukan saja oleh Infotainment, pers umum juga tidak boleh. Semua tidak boleh, itu melanggar, jelas melanggar undang-undang, melanggar kode etik. Kita setuju seperti itu. Kita setuju hal yang semacam ini harus diberantas, harus dikurangin, ya. Tetapi tidak berarti kemudian membakar lumbungnya sehingga tidak boleh. Ya, dilakukan dong teguran, tindakan, ya, yang sesuai dengan aturannya. Bila KPI memandang negatif tayangan Infotainment, sebaliknya kalangan artis justru menilai positif berita-berita yang disampaikan wartawan Infotainment. Malah presenter kocak Indra Bekti merasakan sendiri manfaat Infotainment. Sedangkan Ben Joshua menilai Infotainment tidak melulu berisi berita negatif kehidupan artis. Faktanya, Infotainment juga mewartakan kegiatan sosial yang justru enggan diliput pekerja media lainnya. Oh iya. Khususnya acara amal seperti ini ya, jadi kan karena mungkin bisa terblow up, bisa diketahui banyak orang lain jadi tergerak hatinya untuk membantu, minimal mendonasikan uangnya sedikit untuk yayasan kanker anak ini, ya, itu akan helpful banget gitu. Sangat bersyukur ya bahwa dengan adanya Infotainment itu banyak karya-karya aku itu diliput oleh Infotainment gitu. Aku punya prestasi apa gitu ya, itu diliput. Terus kemudian aku misalnya yang sedang saat ini sedang berbahagia gitu kan, diliput. Alhamdulillah sih positif semua sih saat ini gitu. Alhamdulillah, jangan sampai ya yang negatif gitu. Makanya mungkin yang negatifnya itu mungkin disensor.